menempatkan ajaran sesuai dengan kenyataan. Kita bisa beriman dengan sesuatu hal sesuai dengan fakta yang ada, sesuai dengan kenyataan yang ada. Kita muliakan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Insya Allah, amin ya rabbal. Menjadi pengikut ahli sunnah wal jamaah birahmatika ya arhamar rahimin. Gitu ya. Nah, jadi itu ceritanya seperti itu teman-teman. Pulang nih pada girang semua nih. Ceritanya tuh masih ada endingnya tuh. Pulang pada senang semua. Si Yahudi senang, Abu Dujanah senang, Sayyidina Abu Bakar senang, Nabi Muhammad senang. Yahudi senangnya karena urusan dunia. Oh, untung gede nih gue nih, untung gede nih. Hati-hati teman-teman. Kalau kamu bahagianya cuman karena mendapatkan keuntungan-keuntungan duniawi, nggak beda kamu kesenangannya dibandingkan dengan kesenangannya Yahudi. Kalau senang tuh kesenangannya yang kayak Sayyidina Abu Dujanah misalnya, alhamdulillah ya Allah sekarang nih pohonnya udah punyanya Nabi. Dan Nabi kemudian menyerahkan itu kepada Abu Dujanah. Abu Dujanah, pohon itu sekarang udah punya saya beli dari Sayyidina Abu Bakar. Sekarang saya kasihkan pohon itu kepadamu Abu Dujanah. Waduh, alhamdulillah saya nggak susah lagi jagain anak saya. Alhamdulillah saya bisa duduk lama habis selesai sholat subuh, bisa dapetin doanya Nabi, bisa dapetin zikir barengan sama Nabi. Kesenangannya Abu Dujanah, kesenangan hasanah, kebaikan dunia yang membawa kebaikan akhirat, kesenangan agama, kesenangan agama. Kalau kamu juga senangnya yang kesenangan agama, tuh berarti kamu udah mirip nih sama Sayyidina Abu Dujanah. Saudaraku sekalian saya muliakan, kamu ingat-ingat deh, senang tuh kapan? Hati kamu senang tuh kapan? Ya Allah ustazah, saya tuh seneng banget kalau bisa hadir di majelis ilmu. Gak apa-apa bu, kita maklum. Ibu-ibu saya sekalian, ustazah saya seneng kalau duduk di kajian ustazah. Bahagia rasanya hati, saya kayak adem gitu ustazah. Dengerin kajian, tuh kamu mirip tuh. Saya senang banget Ustazah kalau bisa sholawatan bareng, kalau bisa maulidan bareng, ya Allah senang banget. Kalau udah libur kelamaan tuh kapan dia pun. Kenapa tuh Ustazah Halimah di luar kota mulu? Masya Allah, Masya Allah. Kadang-kadang nih ya, teman-teman yang hadir di majelis sudah lebih dari kayak suami saya. Dia aja nggak nanyain kapan saya pulang. Insya Allah. Ustazah pergi-pergi mulu katanya gitu. Lah suami aja nggak nanya begitu. Suami nggak komplain, yang komplain orang Jakarta. Anda sangat merasa memiliki. Teman-teman saya sekalian, ketika kamu kesenanganmu adalah hal-hal yang bersifat dini, bersifat agama, din gitu ya. Berarti kamu punya kesenangan yang sudah mirip dengan kesenangannya para hamba-hamba terkasih tercinta di sisi Allah. Tapi kalau kamu senangnya masih yang belanja gitu ya, habis belanja girang banget, seneng banget gitu. Ya berarti, atau ginilah seenggaknya, kesenangan dunia juga seneng, kesenangan agama juga seneng, ya kan? Berarti ya gitu, antara sahabat dan Yahudi. Khair insyaallah. Gitu. Sedikit sekalian, kesenangannya Yahudi
melulu urusan dunia. Kesenangan orang kafir, kesenangan orang gak beriman kepada Allah melulu urusan dunia. Kesenangan orang-orang soleh melulu urusan akhirat, kan gitu ya, melulu urusan kebaikan. Kesenangannya Sayyidina Abu Bakar perkara memberi, bukan perkara mendapatkan. Wih, keren. Hamba-hamba tercinta di sisi Allah, kesenangannya justru ketika ketika memberi. Mereka hamba-hamba berkelas. Makanya juga nih coba liatin. Kamu sebagai seorang istri, coba nih ngukur-ngukur kesenangan, ya kan? Biar tahu kelas. Belum udah ketawa nih, saya udah bisa memperkirakan nih. Kamu senengannya ketika dikasih sama suamimu barang, uang, yang gitu-gitu? Atau seneng ketika dikasih suami izin buat ngaji? Yang gitu ya? Atau malah justru kesenangan kamu itu ketika kamu bisa memberikan sesuatu kepada suamimu? Itu lebih tinggi lagi. Senangnya malah kalau dia habis ngasih sesuatu sama suaminya, bikinin makanan kesukaan dia, atau nyenengin hati dia, habis doain dia, habis pokoknya sesuatu yang sifatnya pemberian. Itu buat tahu kelas tuh ya. Ustazah, saya masih yang nomor 1, nomor 2. Iya nggak apa-apa, kan orang belajar terus. Nah kalau kesenangannya Nabi Muhammad, rahmatan lil alamin. Nabi itu semakin memberi kasih sayang kepada umat, semakin menjadi rahmat buat umat, tuh semakin beliau bahagia. Nabi itu senengnya kalau umatnya pada seneng. Nabi itu senengnya kalau umatnya pada bahagia. Makanya emang kalau ditanya apa sih cita-cita Nabi Muhammad, cita-cita Nabi Muhammad yang tertinggi adalah keselamatan umatnya. Dan itu akan diperjuangkan oleh beliau sampai di titik yang penghabisan. Masya Allah, sallallahu alaihi. Nah, Allah cerita nih di ayat ini nih tentang macem-macemnya orang tadi ini nih. Kata Allah, inna sa'yakum lasyatta. Usaha kalian nih, kerjaan kalian memang macem-macem ya. Ada yang begitu Nus Yahudi, ada yang begitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Dujana, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang begitu, ada yang kayak Yahudi nih. Yahudi sama bininya gitu kan, Yahudi sama keluarganya, kayak gitu semuanya tuh modelannya tuh. Kita untung gede nih hari ini nih. Pohon kita nih atuk nih dibeli sama Abu Bakar tuh dengan kebunnya dia tuh. Wah gitu kan. Wah kamu memang suami yang brilian. Kamu memang suami yang paling saya sayangin. Gitu kan. Teman-teman sekalian, abis itu si Yahudi masih bilang lagi, emang dasar nih ya, dasar orang kalau udah hatinya penuh dengan dunia-dunia tuh nggak pernah puas-puasnya. Dia ngomong kayak gini, mana pohonnya depan rumah kita lagi, nanti pokoknya tiap hari yang matang-matang kita ambilin duluan dah sebelum si Abu Dujana, gitu kan. Tamak udah dapat 1 kebun, pohon dia atuk masih juga di perhitungan. Subhanallah. Abu Dujanahnya juga girang, alhamdulillah nih, seneng bener nih. Malam itu juga Nabi Muhammad berdoa, dikasih tahu sama malaikat Jibril. Si Yahudi doa begituan tuh Muhammad. Mana itu? Nabi angkat tangan, ya Allah pindahin dong ya Allah pohonnya. Allah tuh kalau udah Nabi Muhammad yang minta, buat Nabi Muhammad apa sih yang enggak? Seru bener ya. Abu Dujanah begitu pagi-pagi mau berangkat sholat subuh nih, sebelum subuh nih dini hari, buka pintu jeder pohon depan rumahnya. Yang asalnya di depan rumahnya Abu Dujanah melek-melek dipindah sama Allah Subhanahu wa taala depan rumahnya. Yang asalnya di depan rumah Yahudi, bener-bener tuh secara nyata Allah pindahkan ke depan rumahnya Abu Dujana.
Masya Allah, Masya Allah, luar biasa ya. Ya buat Allah apa yang susah teman-teman, mindahin pohon doang. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Makanya nggak usah ragu-ragu kalau urusan rezeki tuh, udah nggak usah nyibukin hati doang. Nyibukin hati doang, padahal semuanya udah jadi sesuatu yang kecatat di sisi Allah Subhanahu wa taala, udah lengkap catatannya semuanya. Itu kamu marah-marah, ngomel-ngomel, ngata-ngatain gini gitu, nggak nambahin rezeki kamu, nggak ngurangin juga. Nggak nambahin rezeki kamu, nggak ngurangin rezekinya orang. Jadi ngapain buang-buang waktu. Mendingan duduk di majelis, dengerin kajian, bikin kita ngerti caranya berpikir tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang Rasulullah, tentang orang-orang saleh. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti jalan mereka. Inna sa'yakum lasyatta, urusan kalian memang beda-beda banget ya, usaha kalian, kerjaan kalian, sa'i kalian, yang kalian jeripayahkan, yang kalian susah-susahkan tuh emang macem-macem. Kata Allah nih gitu. Ada yang modelannya gitu, ada yang modelannya gitu nih hamba-hambaku nih. Sa'yakum lasyatta, usaha kalian berbeda-beda. Fa amma man a'ta wattaqa. Ada yang kayak Sayyidina Abu Bakar, a'ta. Ada yang kayak Nabi Muhammad, a'ta. Selalu memberi. Wattaqa, dia takut sama Allah, dia takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ngikuti jalannya Allah, menjauhi semua larangannya Allah. Saddaqa bil husna, dan dia mempercayai dengan adanya balasan akhirat yaitu surga. Fasanuyassiruhu lil yusra, kami akan selalu mudahkan jalan menuju surga. Sehingga sekalian saya muliakan, kamu nggak usah susah-susah nih, ayat ini nih kamu jadikan sebagai prinsip dalam kehidupan. Kamu jangan pernah mikir suami nih ngasih rezeki dikit banget, saya tuntut dan nih selalu akan saya tuntut. Setiap kasih kurang bang, ininya belum bang. Waduh, udah deh tuh. Kamu tuh jadi orang laki, kenapa sih nggak bisa begini, nggak bisa begitu? Tuh yang kayak begituan tuh, tambah susah jalannya teman-teman, tambah susah. Ayat ini mengatakan seperti itu. Fasanuyassiruhu lil usra, semakin kamu tuntut, semakin kamu persulit kehidupan dunia ini, kamu akan tambah semakin sulit. Mestinya kayak gimana ya Allah kalau biar kita fasanuyassiruhu lil yusra, biar kita digampangin urusan-urusan kehidupan nih, urusan rezeki gampang, urusan belajar gampang, urusan sama orang-orang di rumah semuanya jadi rapi, harmonis, bagus semuanya. Gitu ya, urusan hati juga enak semuanya, gampang semuanya. Kamu pengen kayak begitu? A'ta wattaqa saddaqa bil husna. Dah itu aja. Selalulah berpikir untuk memberi. Jangan bertanya, kenapa ya suamiku nggak ngasih aku begini. Akan tetapi bertanyalah, apa yang selama ini sudah saya berikan kepadanya. Jangan suka bertanya, kenapa ya suami saya nggak perhatian? Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah sudah cukup perhatianmu padanya selama ini? Gak usah menuntut orang lain untuk berbuat, tanyakan pada diri sendiri apa yang sudah kamu lakukan untuknya. Berapa banyak doa-doa indah kamu mintakan kepada Allah untuk suamimu. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, hidup masalahnya tetap sama aja di zaman dulu sampai zaman sekarang. Penentunya Allah, dan Allah yarhamukillah, dan Allah sudah memberikan clue-clue dalam kehidupan kita, prinsip-prinsip dalam hidup kita, teori-teori yang enggak akan Allah ganti-ganti. Kamu kepengen hidupnya gampang, a'ta wattaqa saddaqa bil husna. Kamu memberi, kamu takwa, jalannya takwa. Takwa itu kerjain perintah Allah, tinggalin dosa. Jalanin perintah Allah, tinggalin dosa-dosa. Wasaddaqa bil husna, yang percaya sama akhirat. Pokoknya gitu, mikirnya akhirat aja gitu. Ini kalau saya buat gini, nanti akhirat saya kayak gimana ya? Saya buat gini, akhirat saya gimana ya? Gitu.
Kalau kayak begitu, wasanu yassiruhu lil yusra. Kamu selalu akan diberi kemudahan. Kemudahan semua hidupnya. Ngadepin anak gampang, ngadepin suami gampang, ngadepin orang tua gampang, ngadepin saudara-saudara gampang. Urusan sama temen bagus, urusan sama tetangga bagus, urusan sama siapa-siapa bagus. Gitu. Itu kok caranya, udah nggak mungkin ada cara. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wa amma man bakhila wastaghna. Nah, ada nih bangsanya si Yahudi nih, bakhil. Perhitungan banget. Suruh ngeluarin duit, suruh sedekah kayak disuruh ngeluarin separuh nyawa. Mikir panjang banget gitu kan. Ini depan mata nih ada kurban, hitung-hitungannya panjang banget gitu ya. Saldo ada berapa, kambing paling murah berapa, kambing paling murah berapa. Jangan beli sebelum hari raya kurban, masih mahal. Ntar tuh kalau habis lebaran kurban selesai, sehari 2 hari, tuh kita baru tawar-tawaran ame pedagangnya gitu ya. Yang sampai orangnya tuh, si pedagangnya tuh, Pak, daripada Pak Bapak bawa lagi barang Bapak nih Pak, kemana coba Pak? Bapak mah perlu lagi transportasi ini itu apa segala macam. Jadi berapa nih Pak nih? 3 juta Neng. Jangan 3 juta Pak, mahal Pak, daripada Bapak bawa pulang lagi. Jangan deh Pak, jangan 3 juta Pak, gitu kan. Berapa Neng? 500.000. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wa amma man bakhila wastaghna. Ini saya kasih tahu ibu-ibu, kepelitan-kepelitan yang lumrah di masyarakat kita, terutama lumrah sepertinya bagimu juga. Kamu suka nawar ikan di tukang sayur tuh, atau di tempatnya ikan gitu kan, nawarnya ampe, ya ampun. Daripada Pak nih kalau saya nggak beli nih Pak, ntar ikannya rusak. Apa sih ikan tuh kalau? Ya ikannya busuk loh Pak kalau saya nggak beli Pak. Daripada Bapak, ya Allah mikir tuh orang gitu kan, siap. Ya udah iya deh gitu kan. Dia padahal rugi tuh, kamu beli, kamu seneng gitu kan. Teman-teman saudara sekalian, tuh yang dibeli tuh perasaan hati dia nggak kecil di sisi Allah. Hati-hati, hati-hati. Dia tuh sampai kayak yang gitu ya. Saya belinya aja nggak segitu, tapi daripada pulang bawa barang basi, saya rugi gitu kan. Ya udah deh, saya jual aja deh gitu. Dia pedih hatinya teman-teman. Kepedihan hati dia tuh nggak kecil di sisi Allah. Hati-hati nih, hati-hati. Hati-hati. Kamu ngerasanya kayak nggak bikin dosa gitu, padahal kamu dolim. Saudaraku sekalian, kamu dolim. Kalau kamu beli rumah ditawar, kalau kamu beli mobil silahkan tawar, kamu beli motor silahkan tawar, ya kan ya? Beli ikan, beli pisang, kamu tawar. Beli sayur, beli cabai, nawar nyampe per biji. Ulah siapa tuh? Rahmati setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Insya jangan termasuk yang kayak begini, mambakhila wastaghna, pelit dan dia merasa sombong, nah gitu kan. Kadzdzaba bil husna, dia tentu murah, teman-teman. Yang bisa dibeli selalu murah. Suatu tuh kalau bisa dibeli masih murah. Kamu jangan ngarepin nih ya, saya sedekah biar nanti
balik lagi. Biar nanti duit saya tambah banyak. Katanya kalau kita sedekah duitnya ntar tambah banyak loh. Nah, itu kamu memberi sesuatu dengan berharap balasan yang ada nominalnya. Iya kan? Yang ada tempatnya gitu. Uang tempatnya di mana? Bank. Kan ada tempatnya gitu kan? Sedikit sekalian saya muliakan. Jangan misalnya nih, kamu berbuat baik sama anak-anak kamu gitu ya. Biar dia nanti ngurusin saya di masa tua. Biar nanti dia bisa beliin saya ini. Biar nanti bisa. Kamu ngarepin uang dari anak-anak kamu gitu. Jangan. Jangan juga misalnya kayak begini nih. Saya baikin suami saya ini biar dia transfernya lancar. Biar dia... Saya masakin yang enak ini apa biar dia begini biar dia begitu. Sesuatu yang ada tokonya biar dia beliin saya tas, biar dia beliin saya barang-barang. Ada tokonya apa nggak ada tokonya? Ada, teman-teman saya sekalian. Jangan mau berbuat kebaikan yang balasannya itu sesuatu yang bisa dibeli. Uang, barang, gitu kan? Akan tetapi kalau ada balasan yang kamu harapkan, biarin balasan tersebut sesuatu yang gak bisa dibeli. Contohnya, kesehatan. Kesehatan bisa dibeli apa gak dibeli? Gak bisa dibeli. Gak ada tokonya. Ada toko obat, tapi toko sehat gak bisa, gak ada teman-teman. Gak ada tokonya. Kesehatan tuh mutlak pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya kan ya? Nih, yang gak ada tokonya, berkah kehidupan. Ada tokonya? Gak ada. Kesolehan anak-anakmu, ada tokonya? Kebaikan hatimu, kelapangan hatimu, ada tokonya? Kamu gak bisa nih pergi ke apotek terus bilang, kasih saya dong 1 strip obat. Buat apa? Melapangkan hati. Ada kira-kira? Hati saya sumpek mulu nih, coba dong gitu ya, vitaminnya apa kayak gitu biar bikin hati jadi lega. Enggak ada teman-teman, enggak ada. Cinta kasih sayang suamimu kepadamu, ada tokonya apa enggak ada? Enggak ada. Kamu bisa dandan seberapa cantiknya, kamu bisa pakai baju seberapa bagusnya, kamu bisa tampilanmu seberapa indahnya. Akan tetapi cinta suamimu gak bisa kamu beli. Betul. Ada berapa banyak suami punya istri gak cantik, tapi dia sayang setengah mati. Betul. Ada juga yang punya istri cantik, mulus, bagus, semuanya tampilan atas ke bawah sempurna. Teman-teman saya sekalian, tapi suami hatinya gak sama istri tersebut. Gak cinta suaminya sama istrinya. Ada yang kayak begitu? Banyak. Jadi kalau minta sama Allah tuh, atau kalau kamu memberi sesuatu, kalau kamu melakukan sesuatu, minta balasannya sama Allah yang gak bisa kebeli pakai uang. Sebab sesuatu yang bisa kebeli pakai uang itu sesuatu yang murah. Mintalah balasan-balasan yang mahal, yang gak bisa dibeli pakai uang. Yang kayak gitu-gitu tuh. Apalagi husnul khotimah, kebersamaan dengan Nabi Muhammad, punya guru yang membimbing kehidupan. Oh teman-teman, itu nggak bisa dibeli pakai apapun. Gak bisa. Allah semuanya yang ngasih. Apalagi surga. Masya Allah. Apalagi bisa melewati jembatan Sirat secepat kilat. Oh tuh, balasan-balasan receh-recehan dunia yang ada tokonya bisa kebeli pakai duit mak kecil.